Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup unik ya. Bisa dibilang ini sebuah misteri besar di dunia pendidikan Indonesia. Ada sebuah kesenjangan yang luar biasa aneh antara perasaan para siswa kita tentang pendidikan mereka dan apa kata data tes internasional. Nah, semua ini berawal dari sebuah judul artikel yang, wah jujur aja, cukup provokatif. Judul inilah yang membuka mata dunia soal isu ini dan jadi titik awal pembahasan kita. Iya, judulnya emang nyelekit banget ya dari jurnalis Elizabeth Pisani, tapi jangan salah, ini bukan asal ngomong, ini tuh semacam wake up call yang dasarnya dari data yang, wow, bikin kaget. Nah, ini dia nih, inti paradoksnya. Coba bayangin ya, di satu sisi, survei PISA tahun 2012 itu menempatkan siswa kita di peringkat, ya ampun, hampir paling bontot dalam matematika, membaca, dan sains. Tapi di sisi lain, yang bikin geleng-geleng kepala, 95% dari siswa yang sama itu ngerasa pede banget. Mereka yakin pendidikan mereka udah oke buat masa depan. Jadi pertanyaannya kan, kok bisa? Kok bisa persepsi sama kenyataan itu bedanya sejauh ini? Nah, ayo kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, petunjuk pertama kita ini unik karena datangnya bukan dari dunia pendidikan, tapi malah dari psikologi. Ini namanya efek Dunning-Kruger. Jadi ini tuh sebuah fenomena di mana seseorang yang kemampuannya sebenarnya kurang malah ngerasa jago banget. Kenapa? Karena mereka saking nggak bisanya sampai nggak sadar kalau mereka itu nggak bisa. Atau gampangnya gini deh, ngerasa udah jadi pakar, padahal ilmunya masih cetek banget. Kinda like ilusi superioritas gitulah. Jadi orang itu kayak terjebak di dalam gelembung PD-nya sendiri, yang sayangnya nggak didasari sama kemampuan yang beneran. Nah, ciri-cirinya tuh gini, orang yang kena efek ini biasanya, satu, suka melebih-lebihkan skill mereka sendiri. Dua, mereka juga jadi nggak bisa ngelihat mana orang yang beneran ahli. Terus, yang paling parah, mereka gagal sadar separah apa sih ketidakmampuan mereka. Jadi ya, ngakuin kekurangan aja nggak bisa. Oke, pertanyaannya jadi makin menarik kan? Gimana ceritanya satu generasi siswa bisa kena bias psikologis ini bareng-bareng? Nah, petunjuk berikutnya ngebawa kita buat ngelihat sistem pendidikannya itu sendiri. Mungkin ada sesuatu di sana. Coba lihat angka ini, 1,5 tahun. Angka ini penting banget loh. Kenapa? Karena menurut laporan Bank Dunia, rata-rata siswa kelas 4 di Indonesia itu ketinggalan 1,5 tahun dari level yang seharusnya mereka capai. Kebayang nggak? Masih kelas 4 tapi udah ketinggalan sejauh itu. Nah, dari sini kita mulai bisa nyambungin titik-titiknya. Gimana sistem bisa menciptakan ilusi ini? Salah satu biang kerok utamanya adalah fokus ke hafalan, bukan ke cara berpikir kritis. Tapi masalahnya lebih dalam dari itu, ternyata. Para ahli nunjukin soal kurangnya pelatihan guru, tingginya angka guru yang nggak masuk di beberapa daerah, dan bahkan ada guru yang kurang menguasai materi yang diajarkan. Nah, kalau siswa diajarnya cuma buat hafal, bukan buat ngerti, ya jadilah lingkungan yang sempurna buat efek Dunning-Kruger ini. Mereka ngerasa tahu karena bisa ngulangin hafalan, bukan karena benar-benar paham konsepnya. Oke, jadi kita udah punya dua petunjuk kuat nih, psikologis dan sistemik. Tapi ternyata penyelidikan kita nemuin ada satu akar masalah lagi yang jauh lebih dalam dan mungkin lebih mendasar. Gimana kalau ternyata akar masalahnya itu biologis? Gimana kalau masalah ini udah ada bahkan sebelum mereka masuk sekolah? Bukan di pikiran, tapi di dalam tubuh mereka. Oke, siap-siap ya, karena angka ini mungkin yang paling bikin shock dari semua pembahasan kita. 1 dari 3. Coba deh, bayangin. 1 dari 3 anak di Indonesia. Itu skala yang gede banget. Dan angka itu nunjuk ke stunting. Ini bukan cuma soal tinggi badan ya. Ini adalah krisis kesehatan masyarakat gara-gara kurang gizi kronis. Sebuah kondisi gagal tumbuh yang sayangnya menghambat perkembangan fisik jutaan anak-anak kita. Nah, ini dia sambungannya. Penelitian dari UI Scholars Hub itu nunjukin dengan jelas banget ada kaitan langsung antara masalah fisik stunting ini dengan kemampuan kognitif anak. Dampaknya nyata dan bisa diukur. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Krisis belajar itu ternyata bukan cuma masalah di pikiran atau di sekolah, tapi juga di dalam tubuh. Ibaratnya, kita nggak bisa bangun rumah pengetahuan yang kokoh di atas pondasi yang, rapuh. Oke, dengar semua ini, dari psikologis, sistemik, sampai biologis, mungkin kedengarannya rumit dan berat ya. Tapi justru karena kita jadi tahu akarnya di mana, kita jadi punya titik awal buat perubahan. Jadi pertanyaannya, apa dong yang bisa kita lakuin? Nah, ini bisa kita mulai dari diri sendiri sebagai penangkal efek Dunning-Kruger.
Pertama, terus belajar dan latihan. Justru dengan gitu kita jadi sadar, oh ternyata banyak ya yang aku belum tahu. Kedua, jangan anti kritik. Aktif cari feedback yang membangun, bukan cuma pujian. Dan yang ketiga, selalu berani nanyain lagi ke diri sendiri, apa bener yang aku yakini ini udah paling bener? Dengan cara ini, pelan-pelan kita bisa nyamain level PD kita sama kemampuan kita yang sebenarnya. Pola pikir ini juga bisa banget dibawa ke kelas. Para guru misalnya bisa fokus ke strategi yang benar-benar bikin murid paham, bukan cuma hafal. Contohnya, pakai demo langsung, jangan cuma teori. Atau kasih contoh dari kehidupan sehari-hari dulu, baru deh masuk ke rumus-rumus yang ribet. Ini semua cara-cara buat bangun fondasi pengetahuan yang kuat, jadi nggak ada celah buat miskonsepsi. Ada satu peribahasa kita yang kayaknya pas banget buat ngerangkum semua ini. Di atas langit masih ada langit. Ini tuh pengingat yang indah ya, kalau belajar itu perjalanan seumur hidup. Sehebat apapun kita ngerasa akan selalu ada hal baru buat dipelajari. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini buat kita semua renungkan bareng-bareng. PD itu penting banget, setuju. Tapi pertanyaannya, udah kita bangun belum kompetensi yang sesungguhnya buat jadi sandaran rasa PD itu? Karena masa depan bangsa kita nggak cuma butuh generasi yang percaya diri, tapi juga generasi yang benar-benar kompeten.